Baik, selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa pada materi kuliah Birokrasi dan Governance. Dalam kesempatan ini saya akan membahas soal pola hubungan antar aktor dalam governance. Jadi aktor dasar dari governance ini minimal ada 3, pemerintah, swasta maupun masyarakat. Jadi ketiga aktor ini nanti diharapkan secara berimbang memiliki kemampuan untuk mengelola pemerintahan ya, maupun swasta maupun juga kepentingan daripada masyarakat. Nah, nanti diharapkan nanti sinergitas ini mereka dalam situasi yang setara bisa dapat saling memenuhi kepentingan mereka untuk meningkatkan kapasitas masing-masing melalui berkontribusi yang cukup sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, sebelum itu kita akan coba lihat apa sih yang dimaksud dengan good governance ya. Good governance di sini adalah keseimbangan pelaksanaan peran dan fungsi antar negara, pasar dan masyarakat. Jadi setiap komponen baik negara, swasta dalam hal ini yang mengelola pasar, ekonomi, dan masyarakat ini memiliki keseimbangan fungsi. Jadi swasta menjalankan perannya sebagai pelaku pasar atau penggerak ekonomi, masyarakat berpartisipasi untuk memperkuat swasta itu sendiri ya, misalnya dengan berkontribusi memberikan kenyamanan ya, berkontribusi menyediakan SDM yang memadai yang dibutuhkan oleh swasta, kemudian juga areal tempat usaha, kemudian sekuritas atau keamanan, dan terlibat langsung secara aktif untuk mengembangkan usaha itu apakah sebagai konsumen maupun sebagai pensuplai bahan baku terhadap perusahaan tersebut. Di sisi lain pemerintah juga memfasilitasi perusahaan itu supaya berkembang, menyediakan produk-produk kebijakannya. Juga pemerintah menyediakan fasilitas bagi masyarakat supaya bisa mendukung perkembangan swasta tersebut. Misalnya dari sisi penyediaan peraturan kerja, penyediaan juga edukasi, pelatihan terhadap masyarakat supaya bisa masuk di perusahaan tersebut, pendidikannya dan sebagainya. Jadi sinergitas ini supaya mereka merasakan ada keberimbangan. Tata pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah, swasta dan rakyat secara seimbang tidak sekedar jalan, melainkan harus memasuki kategori yang baik. Nah, ini yang dicari tidak sekedar jalan gitu ya. Jadi kerjasama ada ya, secara formal mereka memenuhi, ada persetujuan dari masyarakat ya, ada kerjasama antara pemerintah dan swasta. Tetapi tidak seperti itu. Mereka harus mengikuti prinsip-prinsip good governance yang kita akan jelaskan di bawah ya. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairness itu harus mereka penuhi sehingga nanti tidak saja swasta menjadi besar, tapi masyarakat juga menjadi berdaya, pemerintah menjadi lebih mudah di dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, inilah yang selalu kita diskusikan supaya dari unit-unit terkecil di tempat Anda bekerja itu bisa mewujudkan apa yang disebut dengan good governance. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari governance ini di dalam tata kelola baik swasta, pemerintahan maupun masyarakat? Yang pertama adalah untuk menambah kemampuan pemerintah atau perusahaan dalam memenangkan kompetisi global. Jadi kerjasama kolaborasi pemerintah dan swasta yang sangat baik ya, tidak ada hal-hal yang tersembunyi ya.
Jadi mereka sudah berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh swasta, pemerintah mampu memenuhi. Apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dari swasta, swasta mampu memenuhi. Misalnya kepentingan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, ya, adanya investasi untuk menciptakan lapangan kerja, ya, adanya edukasi pada masyarakat supaya memahami tentang wira swasta, ya. Kemudian adanya penggunaan bahan baku yang tersedia di wilayah masyarakat. Nah, ini sangat-sangat dipentingkan. Sebaliknya dari masyarakat, dia memiliki bahan baku material, mineral, sumber daya alam, ya, sumber daya air, perikanan dan sebagainya, kelautan. Kemudian juga dia memiliki potensi-potensi yang selama ini tidak ada yang memanfaatkan, swasta yang menyerap. Oh, swasta membutuhkan tenaga kerja yang berkualifikasi A, masyarakat yang menyiapkan, sehingga masyarakat berkontribusi dalam bentuk sumber daya, jadi sumber daya manusia maupun sumber daya berupa material, anggaran untuk pendidikan anaknya untuk bisa memenuhi kebutuhan swasta. Jangan sampai lahan-lahan yang kita miliki, sumber daya yang dimiliki dikelola oleh orang asing. Ya. Jadi kita boleh lihat bahwa tidak ada negara yang seperti kita memiliki sumber daya yang segalanya ada. Ya. Sumber daya air mencukupi, sinar matahari mencukupi, sumber daya alam mencukupi, dari mineral, minyak, tambang minyak, emas, kemudian timah dan sebagainya. Ya. Sampai pada galian C. Ya. Mana alamnya dia kan sumber daya yang cukup tumpah ruah. Dari rempah-rempah yang dulu kita dijajah karena rempah-rempah. Ya kan? Kita punya karet, kita punya kelapa sawit, kita punya kopi, kita punya cengkeh, vanili dan sebagainya, semua cocok di sini. Ya, semua cocok di sini. Kemudian kita juga punya dikatakan sebagai pusat perdagangan internasional dari sejak zaman Majapahit. Malaka sangat terkenal. Kenapa kita bisa sangat terbatas di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena tidak good governance. Yang kedua, untuk menghindari fraud atau penyelewengan dan KKN. Nah, selama KKN ini ada, penyimpanan ini ada, tidak saja di pemerintah, tapi juga di swasta, bahkan di masyarakat ada penyimpangan. Misalnya, kita belajar sebagai mahasiswa tidak menjadi mahasiswa yang baik. Kita menjadi petani, tidak menggarap pertanian secara baik. Ya, karena alasan hasil pertanian tidak mencukupi. Sebaliknya sebagai pemerintah tidak memfasilitasi pertanian supaya maju karena kita punya lahan yang subur. Ya, mineral kita kelola diserahkan pada orang asing karena kita tidak mampu untuk mendidik SDM. Ya, kenapa tidak SDM kita yang kita kelola mungkin 5 tahun ke depan dia sudah mumpuni untuk mengelola sumber daya kita. Kenapa harus orang asing? Investasi datang dari luar, lalu kita diinvestasikan, ya. Tenaga kerjanya juga dari luar. Ini kan sangat membuat kita tidak good governance. Ya, inilah kepentingan-kepentingan ini ketika kita sebagai masyarakat juga harus mengelola kesempatan yang kita punya. Jadi ketika kita diberi kesempatan studi dibiayai oleh negara, ya, disubsidi sebagian besar oleh negara, ya, memang kita membayar SPP, tapi sebenarnya sebagian besar disubsidi oleh negara. Manfaatkan belajar ini secara baik sehingga kita memiliki manusia yang berkualitas, mampu bersaing di negeri sendiri. Ya. Nah, inilah yang tidak di semua sistem terjadi sesuatu yang disebut dengan fraud ini. Swasta juga demikian. Jadi kalau dia mendapatkan bahan baku semurah-murahnya, ya,
Meskipun di luar negeri dia sudah tahu bahan baku kita itu sangat mahal, ya, tapi dia tidak mampu menghargai. SDM yang berkualitas tidak ditempatkan dengan selera yang baik, ya, sehingga dia menjadi frustasi dan akhirnya menjadi SDM yang rendah. Kembali kualitasnya mengikuti SDM yang notabene tidak bagus. Jadi kita kalau meniru yang buruk lebih cepat. Ya. Demikian juga di pemerintahan. Jadi menempatkan orang dan sebagainya harus kita menempatkan bagi orang-orang yang memang memiliki kualitas yang baik. Apa yang dimaksud dengan kualitas yang baik? Sekolahnya bagus, cara kerja penerapannya di kantor juga bagus. Ya. Hubungan komunikasi antar pemerintah juga bagus. Ya. Dia memiliki kemandirian yang cukup, mampu merencanakan pekerjaan dengan baik, mampu berkomunikasi lintas unit pemerintahan baik, mampu mengkomunikasikan program kepada masyarakat sangat baik. Itulah manusia yang berkualitas, tidak sangat tergantung pada seseorang. Ya. Nah, kemudian untuk mempercepat pasar yang efisien atau menciptakan pasar efisien, ya, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan berlandaskan pada prinsip-prinsip governance. Jadi bagaimana supaya apa yang dikerjakan oleh swasta efisien? Tidak banyak pungutan liar, tidak ada sana sini masyarakat melalui kelompok-kelompoknya memajaki perusahaan, ya, apakah alasan keamanan, ya, dan sebagainya, ya. Sebaliknya juga di kantor ada mengurus perizinan, banyak pembayaran di luar sistem, ya, sehingga menjadi biaya ekonomi tinggi. Ya. Nah, karena dia diperlakukan seperti itu, dia akan melakukan pemerasan terhadap SDM. Dia akan berusaha untuk menekan UMR. Dia dengan hubungan baik dengan pemerintah atau berdebat, dia yang membiayai pembuatan peraturan daerah dan sebagainya, ikut dia terlibat di situ, sehingga nanti dia hasil peraturan daerahnya menguntungkan perusahaan swasta. Ya. Sedemikian rupa kalau kita tidak melakukan good governance, ya, sehingga nanti tenaga kerja kita yang sudah menghasilkan banyak itu digaji dengan UMR yang rendah. Perusahaan tidak menyediakan fasilitas kesehatan atau tunjangan kesehatan bagi karyawannya. CSR tidak diperhatikan dengan baik, tidak sesuai perundang-undangan. Nah ini ya, sehingga nanti kalau itu terjadi, daya dukung masyarakat juga menurun. Di samping itu masyarakat juga menginginkan pelayanan yang gratis, kantor-kantor pemerintah supaya bagus, tetapi dia sendiri tidak mau membayar. Apakah itu melalui pajak atau kerja keras, ya, kerja keras menyiapkan SDM yang berkualitas, kerja keras untuk menyiapkan infrastruktur yang baik, kerja keras untuk menyediakan wilayah yang nyaman dan keamanan yang baik, sehingga perusahaan itu bisa beroperasi dengan baik, sehingga tingkat kepercayaan pemerintah bisa mendukung dan memfasilitasi kepentingan masyarakat. Nah ini tentu hal-hal yang perlu diperhatikan, sehingga kita harus mengacu kepada prinsip-prinsip good governance. Apa itu yang menjadi prinsip-prinsip good governance di sini? Yang pertama adalah transparansi. Jadi keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi berkaitan dengan organisasi. Saya kira transparansi ini sudah sejak lama didengung-dengungkan sejak saya masih kuliah S1 dulu, ya. Jadi sampai saat ini belum bisa tercipta transparansi. Jangankan di kalangan pemerintah maupun swasta. Jadi di kalangan media massa pun kadang-kadang memiliki keterkaitan tertentu untuk memberitakan yang berbau promosi, yang berbau politik pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi orang yang bekerja di media massa pun kadang-kadang beritanya tidak berimbang, tidak transparansi. Jadi sehingga
diharapkan setiap keputusan-keputusan itu sekarang mekanismenya sudah diatur ya. Jadi misalnya kalau kita melakukan musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan itu secara formal sudah dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat kalau di tingkat desa lah. Jadi ada tokoh-tokoh masyarakat, berarti masyarakat sudah terlibat di situ. Ada perwakilan beberapa swasta, ada perwakilan beberapa perguruan tinggi kalau ada perguruan tinggi di situ. Ya. Jadi sudah governance ini, tata kelola pemerintahan dari sejak perencanaan sudah dilibatkan. Ya. Tapi apakah ini sudah benar-benar menjiwai dari setiap hasil musrenbang itu? Apakah sudah nampak hasil diskusi itu secara baik? Nah, cara baik itu misalnya, oke lah keterlibatan perguruan tinggi, apakah benar-benar dia menyiapkan draft secara baik supaya bisa dibangun dan dipercaya dan layak di situ diungkapkan menjadi tatanan perubahan dalam perencanaan pembangunan. Apakah setiap perwakilan dari desa, katakanlah di kecamatan ada musrenbang, perwakilan dari desa itu sudah membawa skala prioritas pembangunan di desanya secara benar-benar. Ya. Nah kalau ini sudah prosesnya bagus, sudah sampai ke musrenbang kabupaten, semua betul-betul skala prioritas yang ada di desa. Lalu apakah keputusannya ketika kita pantau kembali sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para perwakilan dari desa dan kecamatan itu? Ya, mungkin saja tidak semua tercantum di situ karena banyak kebutuhan di desa dan mungkin di skala prioritaskan. Yang penting memang sudah dibicarakan di tingkat musrenbang yang di bawahnya. Nah ini sering sekali persoalan juga muncul karena di situ juga pendekatan politik yang sangat kental. Ya, salah satu contoh ya. Nah kemudian akuntabilitas, kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan berlangsung secara efektif. Jadi setiap struktur memiliki fungsi yang jelas, ya, dan memang bisa secara aplikatif diberdayakan untuk melayani kepentingan masyarakat maupun swasta. Ya, kalau swasta saya yakin struktur yang dibuat itu tidak mulu-mulu karena memang itu kebutuhannya. Buat apa kita buat banyak struktur menghabiskan pembiayaan di situ. Tapi kalau di pemerintahan belum tentu, ya. Karena ini juga pendekatan politik. Jadi kadang-kadang struktur. Boleh saja di tingkat nasional strukturnya yang disediakan itu sangat lengkap, ya. Mungkin saja sampai pertambangan dan energi contohnya misalnya. Apa kita di Kabupaten Buleleng perlu membuat SKPD yang berkaitan dengan pertambangan energi misalnya. Satu daerah misalnya. Ya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan skala prioritas yang tersedia yang harus ditangani di daerah. Bahkan kalau sering terjadi bencana itu dulu belum ada badan penanggulangan bencana daerah ya. Belum ada, kita bisa sudah menciptakan pada saat itu. Karena daerah kita terlalu sering misalnya bencana. Tapi sekarang sudah wilayah seluruh Indonesia ada kemungkinan terjadi bencana, maka di seluruh wilayah Indonesia lah ada yang namanya Badan Penanggulangan Bencana. Jadi struktur-struktur ini juga harus jelas bisa mengelola kepentingan-kepentingan yang mewakili layanan pemerintah terhadap masyarakat. Ya. Nah kemudian berkaitan dengan responsibilitas. Jadi kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip organisasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya kita akan melihat apa sih yang membuat prinsip-prinsip organisasi itu sehat. Memiliki kepemimpinan yang capable misalnya. Kepemimpinan yang capable itu kayak apa? Dari sistem rekrutmennya kita sudah sediakan secara peraturan perundang-undangan. Jadi bisa mewakili sekian persen dari rakyatnya. Bisa mengumpulkan dari wilayah dapilnya sekian persen dari jumlah penduduk dan sebagainya.
Ya, mampu mengutarakan, membuat skala prioritas pembangunan dan sebagainya kalau kita mempersyaratkan secara administrasi berdebat. Ya. Tapi secara moral, namanya pemimpin daerah, dia memiliki, selain dia memiliki kapabilitas pendidikan yang baik, komitmen yang baik, dia bisa mengkonsolidasikan, misalnya dia punya hubungan dengan swasta yang ada di wilayah kabupaten. Jadi dia kalau berbicara enak, ya, mengetok swasta itu di kabupaten, hampir semua swasta bisa dia komunikasi dengan baik. Ya, pelaku perbankan, pelaku pengusaha milik daerah, BUMD, ya. Kemudian juga pelaku pasar, ya, gapensi dan sebagainya, hubungannya sangat baik. Dia juga memiliki akses ke provinsi, memiliki akses ke pusat, tidak saja di pemerintahan, juga swasta, bahkan ke luar negeri, katakanlah begitu. Jadi ini adalah kapabilitas yang dibangun dari sisi pimpinan. Ya. Kemudian nanti dia mampu memilih staf-stafnya yang berkualitas, yang bisa memberikan dukungan kepada mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah itu dari sisi kepemimpinan, salah satu misalnya organisasi yang sehat. Ya. Kemudian nanti SDM-nya yang didukung juga secara berkualitas, ya, sehingga organisasi pemerintahan maupun swasta itu menjadi sangat kuat. Kemudian fairness, ya, jadi perlakuannya adil dan setara dalam memenuhi hak stakeholder untuk melaksanakan perjanjian sesuai peraturan dan perundang-undangan. Jadi bagaimana sedapat mungkin swasta itu atau pemerintah merasakan ada keterbukaan secara adil. Ya, jadi masyarakat juga merasakan keadilan. Ya. Kondisi setara memang sangat sulit sekali, karena adil menurut masyarakat akan berbeda dengan adil menurut pemerintah, menurut swasta. Dari sisi pemerintah mungkin dia menginginkan masyarakat aktif, proaktif, bahkan partisipasi penuh dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pemerintah. Sehingga pemerintah menjadi lebih ringan di dalam memfasilitasi kepentingan-kepentingan swasta maupun masyarakat. Sebaliknya dari masyarakat menginginkan pelayanan yang murah, terjangkau, dengan biaya yang termurah. Ya. Dengan fasilitas yang termurah ini sulit sekali untuk mencapai kesetaraan. Demikian juga swasta. Sebagai contoh misalnya, kita masyarakat ingin pendidikannya sangat baik, kualitasnya baik, tetapi tidak mampu untuk membayar atau tidak mau membayar mahal. Ya. Kalau toh difasilitasi misalnya, karena ini kebetulan orangnya keinginan sekolahnya sangat tinggi, dia belajarnya sangat baik, menjadi berprestasi, kemampuan ekonominya tidak cukup, sehingga mendapatkan subsidi pemerintah atau seperti sekarang bidik misi. Setelah dapat, tetap dia tidak mampu memperjuangkan secara penuh sebagai kontribusi masyarakat yang baik. Ya. Sudah dapat bidik misi, belajarnya tidak bagus, ya, menurun cara belajarnya, daya dukung orang tuanya menurun. Ya. Ya. Jadi tidak mau bekerja keras untuk bisa mewujudkan good governance, ya, mewujudkan kualitas dalam pelaksanaan pemerintahan yang good governance. Jadi mestinya setara itu adalah ketika Anda ingin mendapatkan layanan, katakanlah misalnya rumah sakit yang baik, kita juga harus mampu membayarnya untuk itu. Selain mampu membayar, harus mampu berperilaku sesuai dengan persyaratan pelayanan di situ. Ya, misalnya menyediakan penunggu yang baik, yang cerdas, ya, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Dia tahu disuruh membeli obat sendiri, mana yang perlu dibeli, ya, di mana tempatnya dia tahu, cerdas mengurus administrasi dan sebagainya. Ya. Jadi selain dituntut untuk bisa membayar mahal,
dia juga dituntut bekerja keras. Seperti perguruan tinggi yang bagus misalnya, selain bayarannya mahal, katakanlah misalnya kalau kita ingin kuliah di kedokteran, selain biayanya cukup mahal, kita dituntut untuk kerja keras, mampu belajar dengan kuat. Keluarga juga memberikan dukungan di rumah sangat kuat. Itulah yang disebut dengan good governance dari sisi komposisi masyarakat. Ya. Sebaliknya pemerintah juga untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat, karena masyarakat sudah mampu melakukan pembayaran dengan baik, mampu bekerja keras, dia juga tidak boleh melakukan penyimpangan, merekrut orang-orang yang sembarangan untuk melayani, sehingga mestinya pelayanan semakin hari semakin berkualitas, akhirnya semakin hari semakin menurun rugi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sebaliknya dari sektor swasta, investor yang dicari oleh pemerintah daerah itulah investor yang bisa mendukung kepentingan masyarakat daerahnya. Bukan sekedar kepentingan politik di daerahnya supaya ada apa yang ada di daerah lain di kita ada gitu. Katakanlah begitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi komponen pendukung pembangunan daerah kita yang paling besar? Katakanlah misalnya kalau di daerah kita punya SDM yang banyak, ya, tapi sumber daya alam terbatas, maka kita akan menciptakan tenaga-tenaga kerja yang siap dikirim keluar sebagai tenaga kerja pembangunan membantu daerah-daerah yang minus SDM. Ya, kita sudah mulai dari awal pendidikannya sudah begitu, karena lahan alam ini sudah tidak tersedia, hanya orang yang banyak. Maka menciptakanlah orang-orang yang pemerintah dan swasta menciptakan orang-orang yang mampu bekerja di luar negeri, mampu bekerja di daerah lain, mau ditransmigrasikan dengan kualitas yang baik supaya di situ tidak terlantar. Ya. Atau sebaliknya, alam menyediakan lahan pertanian yang cukup luas. Ya. Jadi bagaimana menciptakan tenaga-tenaga kerja yang bisa menghasilkan pertanian, mengelola pertanian yang berkualitas. Ya. Jadi negara maju, negara-negara lain yang tidak punya lahan membuat lahan pertanian. Ada yang bertingkat, Anda bisa gali di YouTube ya. Bagaimana Jepang membuat lahan pertanian bertingkat, bagaimana Cina membuat lahan pertanian bertingkat, bagaimana mengelola daerah lahan kering. Seperti Arab Saudi bisa menghasilkan kurma yang subur sampai mengekspor ke sini. Ya. Sedangkan kita yang punya lahan yang cukup baik, kenapa tidak menghasilkan pertanian misalnya? Jadi harus berbasis pada kompetensi yang ada. Jangan mendatangkan investor yang di luar itu. Meskipun penting juga. Ya. Sehingga nanti pola kebertahanan masyarakat itu sinkron dulu. Alamnya mendukung, bahan bakunya tersedia, perusahaan yang mengelola ada, pemerintahnya juga berkutat di situ. Jangan meniru tempat-tempat lain yang memiliki sumber daya bidang pariwisata, pantainya bagus, pasir putihnya bagus dan sebagainya. Kita bisa juga pariwisata, tapi pariwisata agrobisnis, pariwisata juga. Sehingga kalau ini diciptakan kondisi-kondisi yang seperti bencana alam, gunung agung, bom Bali, itu akan sangat sedikit berpengaruh terhadap kita. Nah, inilah perlu sinergitas tiga serangkai ini, swasta, pemerintah, dan masyarakat. Nah, ini kalau seperti itu kejadiannya baru disebut fair. Ya. Masyarakat memberi kontribusi yang sepadan dengan swasta, swasta berkontribusi dengan sepadan dengan pemerintah. Jadi tiga serangkai ini berkontribusi sesuai dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang aktor itu apa? Seperti tadi saya bahas. Orang-orang yang terlibat di dalam governance tadi. Pemerintah, swasta, dan rakyat. Ketiganya memiliki posisi sejajar, memiliki kesamaan, kohesi yang kuat, merasa saling membutuhkan,
saling mendukung, saling memperkuat, ya kan? Terjadi keseimbangan peran serta saling mengontrol di antara mereka. Jadi nanti kalau ini terjadi di pasar bebas, katakanlah begitu, mereka akan mengontrol diri mereka masing-masing gitu. Sama dengan permintaan dan penawaran. Ketika barangnya tidak ada, permintaan makin banyak, maka harganya akan semakin mahal. Ya. Sebaliknya kalau ketika barangnya banyak, penawarannya semakin banyak, permintaannya sedikit, barang akan menjadi murah, gitu. Nah, ini hukum pasar. Nah, ketika misalnya swasta melayani pemerintah dan masyarakat dengan baik, maka masyarakat akan mendukung swasta ini dengan baik dan pemerintah menyediakan fasilitas dengan baik. Misalnya, masyarakat merasa ada satu perusahaan yang merasakan dia dengan adanya perusahaan itu, masyarakat merasa mudah mendapat pekerjaan, fasilitas jalan terpelihara dengan baik melalui CSR. Kemudian anak-anaknya yang bekerja di situ mendapat perhatian dari perusahaan. Sekali waktu diajak mengadakan lomba bersama untuk menambah keakraban dengan masyarakat. Sehingga perusahaannya akan senang, bahan bakunya lancar, keamanannya terjaga oleh masyarakat, ya, dan lain-lain, ya, pemondokan tenaga kerja, keamanan tenaga kerja, ya, itu akan menjadi tercipta suasana yang sangat luar biasa. Ya. Demikian juga pemerintahnya nanti akan maju didukung oleh swasta tersebut. Jadi di mana aja pemerintah desa maupun kecamatan maupun kabupaten ada perusahaan maju yang sangat memiliki daya dukung, dia akan mampu menarik investor dari luar sangat luar biasa. Ya. Apakah itu bidangnya pertanian, apakah itu bidangnya lokomotif, apakah itu bidangnya industri kreatif, ya. Itu akan memungkinkan untuk memunculkan daerah-daerah itu menjadi kuat. Ya. Sedangkan dalam konsep government, metode sebelum governance, aktor tunggal adalah pemerintah terfokus pada birokrasi pemerintah yang mendominasi peran dan fungsi menyediakan fasilitas baik bagi swasta maupun rakyat. Ya, jadi pergeseran ini dilakukan supaya dominasi itu tidak terjadi. Jadi sudah diserahkan pada seluruh komponen yang ada. Swasta mengambil perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masyarakat juga demikian. Nah, bagaimana pergeseran itu terjadi? Peran pemerintah menjadi fasilitator kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat. Jadi tidak lagi dominasi pemerintah atau orang-orang yang berada di pemerintahan itu menjadi kuat. Sekaligus ini juga bisa menjadi semacam kekuatan dan kelemahan. Jadi kadang swasta yang kuat bisa mendominasi pemerintah. Rakyat yang kuat, daya dukung rakyat yang kuat ketika tidak merasakan puas, maka pemerintah akan didemo terus. Ya. Jadi ketika misalnya rakyat diberikan kekuasaan, tingkat pendidikannya tidak baik, good governance tidak berjalan, maka pemerintah pun tidak luput dari sasaran demo masyarakat atau amukan masyarakat yang tidak penting. Governance merujuk pada otoritas politik, ekonomi, dan administrasi pengelolaan kenegaraan. Jadi kita mulai dari sistem perencanaan pembangunan, melalui sistem pengambilan keputusan, melalui sistem politik yang dibangun. Ya. Upaya pencerdasan masyarakat sebagai dimensi good governance itu akan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, berdaya. Karena masing-masing nanti memberikan
kontribusi yang cukup untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi swasta memberikan edukasi supaya masyarakat mampu berbuat di bidang ekonomi sehingga memiliki kapasitas untuk menjadi pelaku ekonomi yang baik, ya, menjadi tenaga kerja yang berkualitas, menjadi tenaga pemerintahan yang berkualitas, ya. Sehingga nanti dalam proses politik dia akan memilih tokoh-tokoh politik yang dipersyaratkan tadi. Komitmen dengan masyarakat, punya komunikasi yang kuat dengan masyarakat dan swasta yang ada di daerah, dengan masyarakat dan swasta atau pemerintahan yang ada di provinsi, tingkat nasional bahkan internasional. Ya. Jadi tidak dimungkinkan bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan komitmen seperti itu. Swasta tidak ada yang dikenal, dia hanya punya uang sekarang, uang yang banyak. Ya. Ada yang dikenal tapi kelompoknya. Tapi tidak bisa merangkul swasta-swasta yang ada di seluruh wilayah daerah. Jangan sampai juga ketika ada terpilih, dia mendatangkan swasta dari luar untuk mengembangkan investasi di daerahnya dan mematikan swasta-swasta yang sudah ada di daerah. Tapi bagaimana sedapat mungkin pemerintah yang terbentuk mendatangkan investor dari luar untuk memperkuat investor yang ada di dalam atau di daerah kita. Atau begini, pemerintah tidak berintervensi secara langsung untuk menghasilkan swasta, tapi swasta-swasta yang ada di daerah kita sudah memiliki kemampuan untuk melakukan kemitraan kerja dengan swasta-swasta di daerah lain. Sehingga peran pemerintah untuk menghasilkan investor itu semakin sedikit. Swasta lah yang berperan besar di situ. Nah, inilah persoalan-persoalan yang harus dibangun melalui good governance ini. Ini sangat penting bagi kita untuk bagaimana sedapat mungkin swasta yang ada ini dengan melaksanakan prinsip good governance memiliki kemampuan untuk membangun kerjasama dengan pihak-pihak, ya. Baik itu masyarakat, swasta, baik swasta yang ada di daerah sendiri, mereka melakukan kolaborasi governance yang sangat baik, sehingga mereka menjadi pemodal dan pelaku-pelaku usaha yang sangat kuat. Jadi perbankan mendukung usaha kreatif, ya, perbankan mendukung usaha lokomotif, usaha-usaha di desa, mendukung UKM, sebaliknya juga UKM saling mendukung antar perbankan dan sebagainya. Jadi sehingga properti dan sebagainya bisa berkembang di daerah meskipun belum terjamah oleh kemitraan dengan pihak-pihak di luar daerah kita. Cukup dengan kolaboratif governance di daerah saja kita sudah sangat kuat. Tidak perlu permodalan dari luar kecuali ingin mengembangkan investor-investor yang berskala luas daerah ataupun nasional, yang ingin memperluas usahanya untuk bagaimana supaya bisa memasuki dunia global seperti saat ini. Tuntutan-tuntutan dari masyarakat dunia saat ini. Sehingga sebenarnya dengan pola yang sederhana sekalipun kita bisa meningkatkan kemampuan dan kapasitas swasta maupun pemerintah di daerah berdasarkan sistem pola pengembangan sederhana. Ya. Jadi sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat di daerah. Nah, tentunya nanti good governance pelan-pelan ke depan akan meningkatkan kapasitas daerah dengan meningkatkan kualitas dari sisi SDM, kapasitas mengembangkan pembangunan di daerah maupun swasta di daerah. Jadi nanti secara perlahan prinsip governance ini terlaksana, maka mereka akan memiliki kemampuan dasar untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas baik dari sisi komponen masyarakat maupun swasta dan pemerintah. Selanjutnya bagaimana pola relasi antar aktor terjadi. Kita lihat misalnya gambar 3 lingkaran ini. Jadi pertemuan antara 3 lingkaran ini
saya kira kalau dilihat gambar ini mungkin hanya 10%. Jadi lambat laun nanti akan diperbesar, semakin banyak hal yang bisa dikolaborasikan antara kepentingan masyarakat, swasta, dan pemerintah ini, maka semakin sinergitas lah governance ini. Jadi kemampuannya semakin menunjukkan kekuatannya. Dia saling mendukung, saling mengawasi, kemudian saling memberikan kontribusi yang cukup sehingga kualitas masyarakat meningkat, pemberdayaan masyarakat meningkat, kemudian kapasitas dari perusahaan itu untuk bersaing di daerah maupun di tingkat antar daerah dan nasional meningkat. Ya, pemerintah juga memiliki nama yang luar biasa karena daya dukung yang sangat kuat dari masyarakat dan swasta. Sesederhana sekalipun. Karena buat apa kita memiliki sumber daya yang tinggi, ya, kemudian sumber daya alam yang cukup, misalnya punya mineral, emas, tambang, dan kalau konflik terjadi terus-menerus, sehingga untuk tata kelola daerah itu tidak mampu, akhirnya mengandalkan investor swasta dari asing untuk mengelola daerah kita. Ya, kita terus berkonflik, ya, mereka terus menggali dan mengeksplorasi semua sumber daya yang kita miliki dengan harga yang murah, dengan membayar SDM kita yang murah, sehingga banyak keuntungan yang mereka peroleh, sedangkan kita hanya mendapatkan dalam sisi-sisi yang tidak mampu meningkatkan kualitas dari kesejahteraan masyarakat. Ya, apa sih yang menjadi peran dari ketiga komponen ini? Negara menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, baik itu bagi swasta maupun keberadaan masyarakat semakin aman, nyaman dalam usaha apapun. Ya, tingkat kesejahteraannya tidak diganggu oleh keamanan, ketertiban masyarakat maupun keamanan secara politis. Hak-hak asasi manusia dan hak-hak demokrasi masyarakat dihargai. Ya. Sedangkan swasta menyediakan pasar dan lapangan kerja serta penghasilan. Swasta mempunyai kewenangan secara undang-undang untuk menghasilkan investor, untuk mendatangkan investor, membuka lapangan kerja. Itu adalah harapan dari semua swasta maupun pemerintah dan rakyat. Ya. Jadi dengan adanya swasta diharapkan bisa membantu permasalahan masyarakat, yaitu misalnya masalah pengangguran. Jangan sampai swasta datang membawa investor, include dengan SDM-nya dari luar. Apa yang bisa diterima oleh masyarakat? Menjadilah masyarakat pinggiran. Jadi sebenarnya beruntung sekali kita dihadirkan di daerah menjadi kota-kota besar. Gitu. Masyarakat setempat mendapatkan imbas di situ. Tapi sebagian dari praktek di negara-negara manapun, negara berkembang, bahkan negara maju, masyarakat setempat yang tidak memiliki investasi yang cukup akan terpinggirkan, dia berada di wilayah-wilayah pinggiran, bahkan di daerah kumuh. Ya. Tidak ada upaya dari investor itu untuk memfasilitasi masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas dirinya, bisa masuk ke dalam perusahaan itu untuk tetap berdiam diri di mana dia berada sekarang. Dan menjadi percaya diri dan bangga. Dengan adanya perusahaan itu justru dia menjadi berdaya dan berdaya guna. Bukan malah terpinggirkan, tanahnya terjual, ditawari untuk menjual. Sehingga kita tergiur dengan harga mahal. Nah, ini juga proses good governance tidak terjadi ketika Anda tergiur dengan harga mahal lalu Anda menjual tanahnya, maka Anda belum memiliki prinsip good governance. Tapi ketika Anda ada investor datang, peluang untuk pengembangan kota menjadi di daerah Anda memiliki bargaining position untuk tawar-menawar. Bagaimana supaya misalnya salah satu contohnya adalah dengan kontrak, ya, atau bagi hasil, ya, sehingga Anda tetap ada di situ, memperoleh hasil di situ, bisa berjuang di situ, bisa menjadi tenaga kerja perusahaan di situ. Apa sih yang tidak bisa kita pelajari? Meskipun sesulit apapun hal-hal yang semua bisa dipelajari berkaitan dengan teknologi, penerapan teknologi yang ada sekarang. Yang penting Anda sudah memiliki prinsip governance bagaimana supaya berjuang, justru datang peluang, jangan sampai kita tersingkirkan. Tapi bisa memanfaatkan peluang itu untuk menjadi berdaya
dan bersaing di dunia global. Nah, inilah tantangan kita sebagai masyarakat, yaitu memfasilitasi sosial dan politik, mendorong partisipasi ekonomi politik dan sosial. Secara politik kita terlibat dalam pemilihan yang demokratis untuk memilih orang-orang yang tepat, yang mewakili kita dan bisa berkomitmen untuk membangun daerah. Mempunyai akses ke pusat, mempunyai akses ke dunia internasional, mempunyai akses ke provinsi, juga memiliki kemampuan untuk mengkolaborasikan semua komponen yang ada di daerah. Secara politik, secara sosial kita bisa membangun jaringan sosial, memperkuat hubungan kebudayaan ekonomi di antara masyarakat di daerah. Jadi antar UKM membentuk kemitraan pendanaan, ya. Jadi yang UKM bidang keuangan membantu UKM yang bidang kreativitas, pedagang-pedagang pasar dan sebagainya. Tidak perlu kita mendatangkan bank-bank nasional atau internasional masuk ke kita. Cukup berputar di situ, saya kira bisa memperkuat. Ya. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan investasi berupa pinjaman, kita rajin membayar. Manfaatkan bank kita, memanfaatkan LPD kita, manfaatkan UKM-UKM yang ada di kita. Rajin membayar sehingga mereka akan hidup dan saling mendukung di situ. Inilah prinsip good governance. Secara sosial kita bergotong royong, ada Gojek di situ saling membantu kita mempermurah biaya distribusi barang dan jasa. Ya, kita semua senang di situ. Nah, inilah pola interrelasi antar aktor. Lalu apa yang harus dibangun di situ? Keseimbangan. Keseimbangan antar aktor. Apa peran dari masing-masing tersebut? Pemerintah berperan, tadi di pemerintah itu memiliki peran menyediakan atau menciptakan lingkungan politik, hukum dan yang kondusif. Bagaimana bentuknya? Membuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan terhadap semua sektor swasta maupun masyarakat. Jadi kita hanya mengawasi, memfasilitasi, tidak perlu membentuk, tidak perlu menghadirkan investor sendiri. Swasta sudah berdaya, kita dengan memfasilitasi swasta supaya berkembang. Jangan malah sebaliknya ketika terjadi pergantian pemerintahan, justru swasta-swasta yang sudah ada ini semakin terpuruk. Didatangkan investor baru yang tidak sesuai, sebenarnya hanya mendatangkan teknologi, tidak sesuai dengan bahan baku yang ada di daerah, itu tidak akan menciptakan suatu kesejahteraan secara merata di masyarakat. Teknologi baru, masyarakat belajar baru lagi teknologi baru, akan terus keterlambatan ini terjadi. Bahan baku tidak akan terproses yang ada di daerah kita. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kita punya bahan baku sumber daya perikanan dan kelautan, paling tidak investor perikanan kelautan yang datang. Kita punya sumber daya pertanian yang cukup, paling tidak pengelolaan hasil pertanian yang datang. Kita punya sumber daya manusia yang banyak, tetapi lahan alam terbatas, daerah perkotaan, maka kita mendatangkan investor yang bisa mengelola sumber daya. Misalnya dunia pendidikan terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Melatih orang-orang kita untuk bekerja di luar negeri. Melatih orang-orang kita untuk bisa bertransmigrasi di tempat lain di bidang pertanian. Supaya di situ di tempat daerah baru tidak kelabakan di dalam mengelola tempat-tempat transmigrasi. Nah, ini sangat penting. Jadi tidak sekedar mendatangkan infrastruktur yang justru di situ menjual hasil produksi orang lain. Contoh misalnya orang latah membuat infrastruktur tentang jaringan komputer. Ya. Padahal kita lahan pertaniannya luas, tapi kita akan membuat infrastruktur komputer. Siapa yang akan kita juali? Ya. Paling tidak kalau tidak bisa menjuali, paling tidak bisa mengelola sumber daya yang ada. Nah, kita bayangkan misalnya kalau di daerah-daerah lain, kenapa pertanian bisa maju mendatangkan tenaga kerja dari kita dengan gaji yang cukup melebihi dari pegawai-pegawai negeri kita. Begitu datang 6 bulan dari luar negeri sudah bisa menghasilkan sisa uang
selama 6 bulan bekerja dia bisa menghasilkan 60 juta, 50 juta. Sedangkan kita sudah bertahun-tahun bekerja belum punya sisa uang sampai 60 juta. Nah ini persoalan sebenarnya. Kita punya lahan yang subur, tetapi kenapa tidak bisa terjadi? Karena semua sektor ini tidak mendukung. Gitu. Tidak ada suasana kelola terhadap swasta, tidak nyambung dengan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat memiliki sumber daya pertanian, perikanan, ikan hias dan sebagainya, kehutanan dan sebagainya, itulah yang kita datangkan investor paling awal. Paling tidak, kalau dia tidak bisa menghasilkan teknologi yang baru, kita menghasilkan tata kelola terhadap sumber yang kita produksi di daerah. Ya, Astungkara pasti ketika terjadi sinergisitas ataupun good governance ini tidak ada korupsi, tidak ada konflik dan sebagainya, merasa adil, merasa respon pemerintah sangat baik, ya, kita akan menjadi pemerintahan yang sangat kuat, baik di desa, di kota maupun di daerah. Swasta sebagai penggerak ekonomi, ya. Jadi swasta sebagai penggerak ekonomi. Jadi dalam hal ini tadi di dalam hubungan relasi, swasta itu adalah sebagai pelaku pasar, pencipta lapangan kerja, dan pembentuk penghasilan masyarakat. Nah, penggerak ekonomi ini aktivitasnya ekonomi harus dipelopori oleh swasta. Campur tangan pemerintah itu terlalu luas kalau kita terlalu banyak terintervensi terhadap kegiatan swasta. Jadi kita tugasnya adalah sebagai pemerintah adalah menyediakan fasilitas, menyediakan produk undang-undangan, melindungi usaha-usaha yang sudah ada. Nah, kerap kali yang terjadi adalah ketika pergantian kultur politik atau struktur politik, maka akan berdampak terhadap peningkatan terhadap swasta tertentu dan pelemahan terhadap swasta tertentu yang lainnya. Ya. Ada yang diuntungkan dengan rezim politik yang baru, ada juga yang jatuh, bahkan lebih banyak yang jatuh, terjungkal, ya, bangkrut. Nah, bagaimana dalam sistem yang baru, pemerintahan terbentuk yang baru, ketika sudah good governance ini tidak akan terjadi. Ya, malah yang sudah ada, yang lemah diperkuat, yang sudah kuat diperkuat untuk bisa go internasional, bersaing dengan dunia internasional. Bukan malah sebaliknya. Yang setengah kuat menjadi lemah, bahkan bangkrut. Ya. Yang sudah kuat menjadi lemah. Ya. Lalu menciptakan struktur ekonomi baru. Ini yang paling sering terjadi di negara-negara berkembang. Tidak saja di negara berkembang seperti kita. Ya. Jadi kita berupaya menciptakan struktur ekonomi baru. Ya. Dulu sudah maju, perusahaan-perusahaan yang kita miliki sudah maju. Ya. Kemudian investasi-investasi di bidang saham tertentu sudah maju. Berganti rezim, ini jatuh. Ya. Yang baru juga baru mulai terbentuk, belum tentu nanti 5 tahun akan sudah mewujudkan hasilnya. Pilihannya adalah mempertahankan swasta yang lama, memperbaiki struktur yang korup, ya, meningkatkan kualitas dari layanan swasta yang lama, mensinkronkan hubungan swasta dengan masyarakat. Jadi paling tidak kalau kita jualan itu punya produk yang bisa terjual internasional maupun di daerah. Ketika terjadi misalnya struktur global ekonomi menjadi runtuh seperti sekarang ini karena pandemi, maka mereka bisa berjualan di wilayah kita. Jadi masyarakat kebutuhannya terpenuhi. Bisa nggak kita menciptakan swasta-swasta yang seperti itu? Di daerahnya bisa hidup tanpa campur tangan internasional. Di dunia global juga dia bisa bersaing. Inilah tujuan dari good governance. Nah, ini perlu kita cermati. Yang berikutnya adalah rakyat atau masyarakat. Dia memfasilitasi interaksi sosial dan politik, mendorong partisipasi ekonomi dan sosial. Bentuknya apa? Rakyat berperan sebagai objek dan subjek dalam sektor pemerintah maupun swasta. Jadi dalam hal ini, rakyat ini harus memiliki kualitas pemberdayaan. Siapa yang melakukan pemberdayaan adalah
swasta dan pemerintah. Ya. Jadi mereka yang berupaya keras supaya bisa melakukan pemberdayaan dalam masyarakat. Lalu supaya cepat berdaya, bagaimana kontribusi masyarakat secara penuh juga harus itu, partisipasi masyarakat. Ya, menyiapkan anak-anaknya untuk siap untuk dididik menjadi manusia yang berkualitas, menyiapkan lingkungannya yang sehat, ya, menyiapkan sumber daya alamnya terkelola dengan baik, ya. Infrastrukturnya digarap secara gotong royong, secara baik, meskipun keuangannya disediakan oleh pemerintah dan swasta, pengawasannya kita lakukan. Jangan ikut mencuri semen, jangan ikut mencuri material, atau ikut dalam mengelola dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai penggarap kecil. Jadi ini sebenarnya pengawasan terhadap proses pembangunan itu juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Berkontribusi terhadap ide-ide yang bagus, ya, yang kira-kira mungkin dilaksanakan. Sesederhana bagaimanapun, rakyat punya ide yang cemerlang, terutama untuk mengatasi kebutuhannya sendiri. Jadi jangan sampai kita menangani, contohlah pemerintah menangani orang miskin, memakai ukuran kita sendiri, pemerintah sendiri. Bukan memakai ukuran orang yang miskin bersangkutan. Jadi miskin itu kan bisa ada yang butuh makanan, ada yang butuh pakaian. Tapi kita bisa sebagai dari sektor pemerintah dan swasta, karena kita bisa menyediakan fasilitas papan dan menyediakan rumah berlantai, ya, atau rumah berdinding beton dan sebagainya. Padahal yang dibutuhkan adalah pangan, ya, pangan, pekerjaan, keterampilan, itu yang mereka butuhkan. Tidak apa-apa kalau misalnya rumahnya masih jelek, beralaskan tanah, tetapi keterampilannya cukup, dia bisa mengakses pekerjaan, dia akan bisa menghasilkan rumah yang bagus lambat laun, kan gitu. Nah, inilah pola-pola ini harus disinkronkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan good governance? Pertama, tahap persiapan. Jadi dalam tahap persiapan ini sistem pemerintahan atau swasta diredefinisi atau rekonstruksi pada aspek 3 hal ini menurut Miftah Toha, ya. Yang pertama struktural. Jadi struktural itu dari struktur kita sudah menyesuaikan dengan potensi yang akan kita garap atau potensi yang kita miliki. Jangan membuat struktur yang sudah tidak akan menggarap sesuatu pekerjaan di daerah kita. Jadi seperti tadi kita tidak punya pertambangan dan energi, kita membuat struktur terkait dengan pertambangan dan energi. Ya. Misalnya kalau kita di daerah banyak bencana, ya badan penanggulangan bencananya diperkuat. Ini struktur fungsinya. Ya. Kalau kita ingin memperkuat bidang ekonomi pertanian, maka dinas pertaniannya kita perkuat, penyuluhnya kita perbanyak, kualitasnya ditingkatkan, ya, investasi di bidang pertanian ditingkatkan, ya. Jadi sehingga nanti struktur-struktur itu memiliki fungsional yang cukup baik di masyarakat, tidak banyak struktur tapi miskin dalam fungsi. Ya, ini terus diredefinisi, tidak sekali kita melakukan redefinisi, ya. Jadi meskipun secara peraturan daerah struktur kita tidak rubah secara terus-menerus, tapi fungsinya ini bisa kita kelola. Adakan perubahan, ada redefinisi, ada diperkaya dari fungsinya lagi, ya, supaya bagaimana struktur yang ada ini menyerap kepentingan-kepentingan atau melayani kepentingan-kepentingan dari semua kebutuhan masyarakat dan swasta. Ya. Kemudian selanjutnya kulturnya. Struktur sudah bagus, orang-orang yang terpilih adalah berkualitas, memiliki kapasitas untuk mengakses provinsi, mengakses nasional, bahkan internasional, memiliki hubungan dengan masyarakat, pelaku usaha di daerah sangat baik. Mereka bisa mampu mengkolaborasikan kepentingan-kepentingan swasta dan masyarakat secara baik, ya. Secara struktur sudah bagus, kita sudah didukung oleh staf-staf, sudah didukung oleh kepala-kepala bagian yang memiliki akses dan komitmen yang sangat kuat.
fungsionalnya sudah jelas, fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kulturnya. Nah, kita sudah ciptakan seperti itu. Kemudian adalah di situ nanti ada SDM ya, di swasta, di pemerintah, di rakyat ya, yang tidak mampu mengikuti sistem yang baru sudah dibentuk. Ya, apakah kita pecat sebagai SDM, katakanlah PNS dan sebagainya, orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan diri? Tidak, kita akan latih terus. Kita latih, kita coba setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap tidak berubah. Tempatkan di tempat yang tidak berperan. Ya. Kalau sudah cukup umur, disiapkan pensiun muda. Ya. Kalau sudah memenuhi syarat undang-undang. Sehingga nanti mereka dialihkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai. Ya. Karena masih muda dia pensiun, pemerintah swasta juga menyediakan tempat-tempat untuk mereka melakukan aktivitas yang sesuai dengan kemampuannya, karena mereka sudah tidak bisa menyesuaikan dengan kapasitas dari bangunan struktur yang baru. Ya. Lalu kita rekrut orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan baik di swasta maupun pemerintahan, sehingga nanti sinergi ini sangat besar. Ya. Jadi bisa mengelola sumber daya masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, orang-orang yang duduk di situ betul-betul sohib dari tingkat daerah sampai ke tingkat desa. Nah, jadi Anda boleh membuktikan di tingkat tempat Anda kerja saja, kalau mampu melakukan good governance ini ya pasti akan sangat menyenangkan. Tidak ada korupsi, tidak ada dusta di antara kita, semua nikmati bersama kalau ada, tidak. Kemudian kalau kita merasakan kesusahan bersama, melakukan pekerjaan setara, tidak ada yang menikmati diam sedikit pekerjaan tapi menikmati hasil yang banyak. Jadi kalau ini sudah diciptakan sedemikian rupa dalam sistem, ya katakanlah kalau kita bisa mengujinya di swasta itu sangat cepat terlihat. Ya. Kalau mereka sedikit dapat melakukan tugas, ya sedikit menerima gaji. Mereka sudah secara fair mengetahui pendapatannya setiap hari berapa perusahaan itu. Ya, sehingga tidak ada karyawan yang menuntut gaji yang besar, sementara penghasilan dari perusahaan itu sangat kecil. Jadi mereka sudah bisa melihat di situ. Demikian juga di pemerintahan daerah. Ya. Meskipun kita tidak bisa melihat finansialisasi secara finansial, tetapi kita melihat ya, orang yang bekerja dengan giat mendapat kompensasi yang sepadan. Orang yang tidak bekerja dengan giat, kompensasinya juga sepadan, jabatannya meningkat juga sepadan. Ya, tidak tiba-tiba orang yang tidak bekerja secara giat mendapatkan jabatan yang baik. Ini tentu akan menimbulkan penyimpangan dan keluar dari prinsip good governance ini. Ya, jadi kultur ini sangat penting untuk merubah sistem kerja kita yang berkeinginan untuk mewujudkan good governance. Tataran pelaksanaan. Keseimbangan peran serta fungsi aktor pemerintah dan swasta serta rakyat, ini keseimbangan. Jadi bagaimana sedapat mungkin dalam sistem pemerintahan good governance ini menghasilkan keseimbangan kerja di antara orang-orang yang terlibat atau aktor-aktor yang terlibat. Ya. Nah, bagaimana implikasi dan dampak yang ingin didapatkan melalui good governance ini? Pemerintah tidak lagi mendominasi, diimbangi oleh peran swasta, rakyat yang saling bekerja sama dan saling mengawasi. Jadi ada peran yang seimbang di antara ketiga aktor itu. Pemerintah akan semakin ringan tugasnya, para pengusaha akan semakin nyaman di daerah tersebut, bahkan dia akan mengundang investor-investor dari luar karena pengalaman yang bersangkutan nyaman, aman, rakyat mendukung, tidak ada yang niku-niku, ya, jalannya bagus, pemerintahannya baik, tidak ada pungutan liar, ya, baik di pemerintah maupun di masyarakat ada pungutan liar, semacam pajak-pajak yang tidak diperhitungkan. Kadang-kadang juga masyarakat memajaki alasan keamanan dan sebagainya. Kemudian mengurus izin di pemerintahan kadang-kadang juga ada biaya-biaya yang harus dibayar di luar formal. Jadi pengalaman ini akan dikembangkan oleh swasta.
Ya. Kalau swasta bertahan lama, ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bersinergi dengan penguasa, dengan tanda petik, ya, kolusi, atau dia bersinergi secara positif. Ya. Setiap pemerintahan yang baru didukung oleh swasta ini untuk berkembang secara good governance. Jadi pemerintah boleh saja berganti-ganti, pada perusahaan swasta terus berkembang di tempat itu. Jadi setiap ada pengusaha baru didatangi oleh swasta, Pak, dulu seperti ini, tidak ada pungutan liar, masyarakat mendukung seperti ini caranya untuk mengerja dan sebagainya. Sehingga pemerintahan yang baru terbentuk sudah tercipta kultur yang sudah baik. Masyarakat juga, tokoh-tokoh masyarakat sudah mencatat kemajuan-kemajuan dengan pemerintahan yang lama seperti ini, yang perlu ditingkatkan di bagian ini dan sebagainya. Sehingga setiap pergantian pemerintahan itu dipastikan akan ada kemajuan, bukan sebaliknya terjadi kemunduran. Ya. Yang kedua adalah pemerintah lebih transparan dan partisipatif serta akuntabel. Nah, sudah saya jelaskan di depan. Pemerintah tidak hanya melayani tapi juga fasilitator yang baik. Sudah juga. Sistem pemerintahan lebih demokratis dan rakyat lebih berdaulat. Ya, jadi ketika masyarakat merasa dihargai dan percaya dalam semua yang dibangun oleh pemerintah, jadi swastanya bergembira, kemudian kolaborasi antar swasta sangat kuat. Begitu ada swasta bersaing datang dari luar, mereka membentuk kelompok perhimpunan swasta yang ada di daerah. Ya, apakah ini diterima atau ditolak? Kalau keuangan kita memadai untuk berputar di daerah, ngapain kita menerima investor yang berupa pinjaman? Ya, mungkin lebih besar. Tapi kalau kita punya prinsip meningkatkan kapasitas, kalau good governance sudah bagus, ya, kita akan melirik bagaimana kemarin sekupan swasta kita hanya di daerah. Bagaimana kalau kita lintas provinsi, bisa membantu daerah-daerah yang lain. Mulai kita pikirkan untuk mendatangkan investor dari luar. Tapi ketika investor dari luar ini datang, jangan sampai dia yang mengendalikan, tapi kitalah yang sebagai pengendali. Dia hanya penyokong dana. Ya. Kitalah sebagai manajer di situ. Nah, mulai berkembang di daerah provinsi. Nah, mulai berpikir tentang nasional. Mulai kita memperkuat jaringan di provinsi untuk berkibar atau kompetisi di tingkat nasional. Bisa nggak kita menghasilkan pengusaha-pengusaha untuk menjadi kontraktor di luar daerah? Ya. Bila perlu di Jakarta bisa bersaing, di Kalimantan bisa bersaing. Ya. Nah, sudah belum cukup puas di situ. Investor, pengusaha kita semakin kuat, bisa mengumpulkan sinergi dengan kawan-kawannya. Bagaimana kalau go internasional? Dan ini bisa tidak memerlukan waktu yang sampai puluhan tahun. Ya. Kalau kita sudah setiap daerah melakukan good governance ini, maka waktu yang singkat itu sangat mudah dicapai. Ya. Sehingga tidak perlu seperti zaman dulu membentuk koloni bertahun-tahun. Begitu terjadi krisis moneter, terkibas dalam satu gerakan waktu. Jadi begitu ada krisis moneter, pengusaha-pengusaha kita banyak gulung tikar dalam hitungan bulan. Karena sistem kita tidak dibangun secara good governance. Ya. Jadi swastanya selalu menghargai tenaga kerja murah, ya. Bahan baku murah, ya. Sehingga mereka pun bisa juga menjual secara murah. Padahal di luar negeri bahan-bahan baku yang kita jual itu sangat mahal. Langka malah, ya. Tidak ada. Ya. Seperti misalnya sumber daya minyak. Itu di negara-negara lain tidak punya, itu kan sangat mahal. Tapi kita mengeksplorasi secara besar-besaran. Notabene kita yang mengeksplorasi, tapi investasi dan tenaga kerja asing. Ya. Sehingga harganya menjadi murah. Bahkan diselundupkan dan sebagainya dalam bentuk minyak mentah. Inilah persoalan-persoalan ketika terjadi tidak good governance. Jadi banyak penyimpangan, banyak upaya-upaya baik yang dilakukan secara sistemik
maupun yang dilakukan secara insidental baik oleh swasta, kemudian pemerintah dengan pengaturan manajemen yang keliru, dan masyarakat dengan melakukan pencurian-pencurian dan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Nah, inilah persoalan-persoalan yang muncul ketika good governance ini tidak terlaksana. Ya. Kemudian pencapaian tujuan bernegara dan bermasyarakat akan mudah dicapai karena persamaan persepsi, visi, dan misi. Ketika kolaborasi ketiga aktor ini terjadi, banyak hal yang bisa dikolaborasikan, banyak kepentingan bisa dipersatukan, persepsi sama, visi dan misi, maka pemerintah swasta dan masyarakat itu bergerak dalam satu antakan napas. Jadi kalau sedemikian rupa rasanya sulit daerah lain mengalahkan kita. Ya. Sulit kalau kita di desa misalnya, sulit desa lain mengalahkan kita. Meskipun di desa kita tidak ada yang namanya tambang emas. Gitu. Tapi yang ada adalah SDM emas yang mampu melakukan kolaborasi sinergi yang sangat baik. Ya, sehingga punya hasil pertanian sederhana secara coklat gitu misalnya. Ada pabrik pengelolaan coklat dalam skala desa, ya. Ada bahan bakunya dari desa itu. Ya. Misalnya di daerah timur, Tejakula menghasilkan kelapa. Ada penghimpun kelapa di situ, ada yang mengolah menjadi minyak, ada yang menjadikan minyak yang PCO yang berkualitas, yang bisa dijual secara internasional. Ya kan? Jadi ada yang produksi untuk mengelola sabut kelapanya, ada yang produksi yang mengelola tempurungnya dan sebagainya. Ya. Sehingga semua aktivitas ekonomi berkembang di situ. Sektor-sektor UKM mendorong, yang bidang keuangan memberikan modal, ya, yang bidang elektro menyediakan fasilitas listrik dan sebagainya. Nah, sehingga apapun potensi, Tuhan itu sudah menciptakan potensi yang berbeda-beda supaya kamu bersaing dengan baik. Ya. Jadi tidak semua sama, pariwisata semua. Buleleng kita disediakan pertanian yang cukup, sungai-sungai yang mengalir yang cukup, maka kita peliharalah hutannya supaya daerah pertaniannya menjadi subur. Buatlah manajemen yang baik, buatlah sinergitas jasa keuangan yang baik, ya. Jadi kalau kita tidak mampu mengelola kelompok untuk membentuk perkumpulan keuangan, maka kita serahkan pada UKM yang ada. Kita dikasih pinjaman, rajin membayar, sehingga semua aktivitas itu good governance. Ya. Sedapat mungkin kita saling menghidupi. Ya, swasta berkembang, pemerintahan juga senang, keamanan terjamin di masyarakat karena semua bergeliat melakukan aktivitas ekonomi, mengelola sumber daya yang ada. Ya. Ada yang kaya dengan bambu, maka kerajinan bambu lah yang muncul di situ. Ada yang kaya dengan sungai, maka perikanan darat atau sungai atau kelola air terjun yang muncul di situ. Ini sudah semua disediakan, maka kita tidak perlu meniru teknologi mengelola potensi yang berbeda. Ya, kalau kita misalnya punya potensi air terjun, maka desa itu memaksimalkan mengelola air terjun. Kita berkolaborasi dengan desa-desa yang punya teknologi dan penerapan tata kelola air terjun. Jadi kita bisa mengadopsi daerah-daerah tersebut baik secara langsung bekerja sama maupun hanya dengan mencontoh. Ya. Sehingga masing-masing daerah itu akan bisa berkembang secara baik untuk mengelola daerahnya. Secara teori, secara perundang-undangan sudah disiapkan, makanya ada otonomi daerah, ada sekarang program pengembangan desa. Ya. Jadi melalui tata kelola potensi desa secara maksimal itu akan membuat desa itu semakin maju dengan potensi yang berbeda-beda. Alangkah bagusnya kalau kita memiliki potensi yang berbeda-beda, tidak akan bersaing antar daerah, tetapi orang yang datang ke sini mencari sesuatu serba ada.
Cuma sekarang tinggal good governance ini diwujudkan secara baik. Nah, tapi dengan demikian beberapa kritisi pelaksanaan good governance ini juga mengalami kendala di beberapa negara berkembang. Ya. Yang pertama, menurut Toha itu, pemerintah, swasta, dan rakyat perlu ditambah pilar yang namanya moralitas. Norma utama sebagai penyeimbang. Ya. Jadi, boleh saja mereka bersinergi, rakyat, pemerintah, dan swasta, tapi aturan-aturan moral, ya, kalau di negara kita, landasan falsafah Pancasila ini sudah dikuasai. Gitu. Apapun yang dibuat, landasan moral ini adalah Pancasila. Ya. Tripartit hubungan yang terbangun di antara pemerintah, swasta, dan rakyat ini dibangun berdasarkan moral Pancasila. Ya. Jadi, bagaimana supaya ketika terjadi hubungan yang sangat baik itu memajukan kepentingan masyarakat secara material. Jadi ekonominya bagus, suasananya bagus, tapi dia meninggalkan alam semestanya. Ya barangkali mungkin nanti Anda bisa saja maju di elektronik, ya katakanlah Beleleng maju bidang elektronik sampai menghasilkan komputer yang tidak terkalahkan oleh negara-negara maju lainnya atau jenis baru yang muncul. Tapi kita melupakan alam, ini bisa saja terjadi sehingga banyak kerusakan-kerusakan seperti diciptakan negara-negara maju. Jadi alam semestanya tandus, persenjataannya semakin mutakhir, alam semestanya jadi tandus. Kita yang diharapkan untuk memelihara paru-paru dunia, jadi dia sampai mengeluarkan uangnya sampai bertriliun-triliun untuk mendorong negara-negara di Asia supaya memelihara hutannya. Supaya bagus hutannya, paru-paru dunia supaya bagus. Tapi dia sendiri sebagai penghasil teknologi yang mutakhir justru bangunan gedung, ya, perang terus-menerus dan sebagainya, teknologi nuklir diciptakan dan sebagainya. Jadi swasta rakyat bersatu di situ untuk membangun kemegahan dunia sehingga negara-negara lainnya menjadi takut, dia menjadi adidaya menguasai seluruh jaringan internet di seluruh dunia. Tapi dia lupa alam semesta tidak bisa diperlakukan demikian. Ya. Kemudian manusia-manusia di seluruh dunia perlu penghargaan. Ya, jangan sampai nanti negara maju tidak menghargai negara-negara yang tidak memiliki teknologi, ya, tidak persenjataannya tidak kuat, seenaknya dia menyerang, seenaknya dia mengembargo ekonomi negara lain. Demikian juga misalnya kalau di wilayah kita maju, ya. Jadi kita melupakan orang-orang yang miskin, ya. Salahnya mereka tidak berbuat, katakanlah begitu berpikirnya. Ya. Tapi kita melupakan juga alam semesta yang menyediakan alam, ya. Lupa melestarikan alam semesta sehingga kita berkutat dengan teknologi. Ya, lupa dengan hubungan-hubungan antar manusia. Ya, semua berdasarkan kepentingan. Jadi ketika berhubungan dengan pemerintah, kita berkaitan dengan kepentingan urusan kita. Tapi tidak untuk membina hubungan silaturahmi yang semakin baik, yang semakin kuat. Jadi good governance ini tidak hanya menyangkut material tetapi juga spiritual. Bagaimana supaya secara teknologi kita semakin maju menguasai, ya, jadi hubungan usaha semakin baik, keuangan kita semakin baik, hubungan partisipasi dengan pemerintah di bidang pembangunan semakin baik. Tetapi yang lain juga bagus. Ya. Jadi hubungan keterikatan, rasa memiliki, ya, merasa terangkul, orang-orang yang tidak berdaya merasa terangkul, ya. Orang-orang yang disabilitas merasa terayomi, ya. Sehingga keamanan nyaman, padahal tidak banyak polisi yang bertugas di situ, tapi aman, nyaman. Karena masyarakat saling memperhatikan, masyarakat saling menjaga, ya. Jadi ini persoalan-persoalan yang ingin dimunculkan melalui good governance moralitas, ya. Konsep good governance digunakan untuk penataan pemerintahan banyak dipengaruhi oleh konsep entrepreneur, ya, dunia usaha. Sedangkan konsep birokrasi sebenarnya hal yang berbeda, yaitu yang berkaitan dengan birokrasi politik, hierarki yang kaku. Sehingga untuk melakukan good governance ini
memerlukan proses yang lama. Kepentingan birokrasi pemerintah yang bersifat politik dan kaku, ingin menyamankan kepentingannya, ingin menyelamatkan kedudukannya, berbeda dengan prinsip entrepreneurship atau kewirausahaan yang ingin mencapai efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Ini sangat sulit sekali dipertemukan. Ya. Sehingga di negara-negara berkembang ini akan menjadi kesulitan besar di dalam pelaksanaannya. Ya. Secara politis dia akan sulit untuk merubah. Karena kalau kita memberikan faktor swasta berdaya dan masyarakat berdaya akan, menurut pemikiran mereka, akan membahayakan kedudukan dan fungsi politik mereka. Ya kan? Sehingga sebaliknya masyarakat yang juga sudah antagonis atau tidak percaya pada pemerintah, memberikan kewenangan secara penuh pada pemerintah akan menjadi bumerang bagi kepentingan-kepentingan swasta maupun rakyat. Nah, ini pergulatan ini terus terjadi. Terus akan terjadi sehingga sulit untuk menerapkan. Tapi kembali lagi pada persoalan komitmen kita, ya. Tidak ada yang sulit sebenarnya kalau kita mau merubah sikap. Kita ingin hidup dengan nyaman tanpa banyak pengaturan. Kan itu dulu pertanyaan kita. Jadi kalau semua orang sudah melakukan tugasnya dengan baik, tidak perlu diatur, mereka akan membuat keseimbangan sendiri. Kalau merasa dibodohi oleh swasta, maka dia tidak akan mendukung. Kalau masyarakatnya merasa tidak familiar terhadap perusahaan, ya banyak mencuri, ya, kemudian tidak seling memblokade jalan untuk masuk ke perusahaan itu, maka investor-investor itu akan gerah dan meninggalkan tempat kita. Nah, ini kan tinggal pilihan. Ya, tinggal pilihan. Boleh saja pemerintah, karena pemerintah itu kan akan berkuasa, tidak yang ini, yang lainnya berkuasa. Boleh saja berpikiran bahwa akan selalu ada pemerintahan, tapi pemerintahan yang kita bangun itu apakah semakin maju, apakah mundur, kan gitu pertanyaannya. Ya. Maka mau tidak mau kita akan mulai proses politik dengan baik untuk menciptakan good governance ke depan, meskipun tidak sepenuhnya. Nah, praktek good governance ini yang banyak terjadi di negara-negara maju, yang terutama yang berideologi liberal. Tapi ideologi liberal ini juga sering sekali menguatkan orang-orang yang memang sudah liberalis. Secara ekonomi dia menjadi monopoli. Nah, di situ pasar diserahkan pada pasar. Sampai keamanan negara pun dikuasai oleh pasar. Ini juga cukup berbahaya kalau solusi yang diberikan oleh Toha itu, moralitas itu tidak dibangun. Ya, mungkin saja mereka menganggap bahwa moralitas itu berbeda dengan kita. Jadi moralitas misalnya dia mengagungkan materialistis, ya. Ingin menjadi negara adidaya, menguasai semua pihak, yang tidak mendukung hancurkan dengan perang terbuka maupun dengan embargo ekonomi dan sebagainya. Ya. Sehingga ini persoalan-persoalan yang harus mulai dipikirkan, bagaimana good governance ditambahkan dengan moralitas. Ya. Ini adalah tawaran yang baik dari negeri timur, ya. Bagaimana supaya apa yang dihasilkan itu menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan, ya, aman bagi generasi berikutnya, ya, bahkan cenderung untuk meningkat secara kualitas. Sulitnya diterapkan di negara komunis dan juga di negara berkembang yang korup dan birokrasinya buruk. Nah, ini menjadi garis bawahi, korup dan birokrasinya buruk dimanapun, maka good governance ini tidak akan berkembang. Apa yang kita inginkan untuk memperbaiki struktur kita itu akan sulit dicapai. Coba kita lihat perbandingan yang disampaikan juga oleh Mita Toha, ya, di sini perbandingannya sistem pemerintahan yang sudah ada. Bagaimana hubungan aktor-aktor yang terjadi pada era presiden kita pertama. Peran swasta itu sudah terlihat banyak, ya, hubungan antar swasta sudah mulai terlihat, tetapi masih garis putus-putus, ya. Masih belum ajeg, ya.
Kemudian hubungan dengan rakyat itu masih dengan perantara swasta. Nah, kemudian di era Pak Presiden Soeharto, yang menjadi dominasi fungsional di situ adalah swasta dengan pemerintah. Di masyarakat difasilitasi oleh swasta, pemerintah melalui kedekatan pemerintah dengan swasta. Jadi partisipasi masyarakat belum terlihat jelas di situ. Nah, yang diinginkan secara ideal adalah konsep reinventing governance. Ya. Jadi di era mewirausahakan birokrasi, ya konsepnya Ted Gabler ya. Nah, itu pemerintah, swasta, dan people ini menjadi suatu rangkaian yang saling bersinergi. Bahkan dimungkinkan untuk berhubungan antara swasta dengan rakyat secara langsung. Ya, jadi swasta dalam kepentingan-kepentingan tertentu dia bisa melakukan kerjasama tanpa sepengetahuan pemerintah, tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya. Misalnya melakukan kerjasama pelatihan ya untuk rekrutmen pegawai di swasta. Kemudian pelatihan penyediaan bahan baku berkualitas itu bisa langsung dengan swasta. Tetapi disesuaikan dengan undang-undang. Nah, ini sinergi inilah yang diperlukan di dalam pemerintahan era good governance sekarang ini. Kemudian Miftah Toha menambahkan moral di dalamnya. Ya. Jadi pemerintah berdasarkan landasan moral, kalau di Indonesia adalah Pancasila, swasta juga berlandaskan Pancasila, rakyat berlandaskan Pancasila. Ada nilai ketuhanan di situ, ya. Kemudian ada kemanusiaan di situ, persatuan di situ, ada asas demokrasi di situ, ada keadilan sosial di situ. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip yang diterapkan di situ sudah mencakup good governance sebenarnya. Ya. Bagaimana moralitas yang dibangun melalui rangkaian spiritual mereka berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian bagaimana juga dia setiap usaha kegiatan pemerintah, swasta dan rakyat berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi meningkatkan kualitas interrelasi antar manusia. Tidak ada manusia yang terpinggirkan, tidak ada yang manusia menjadi center, jadi pusat pelayanan. Kemudian juga kaitannya berkaitan dengan mempersatukan. Saya tadi dalam good governance itu ada kolaborasi. Bagaimana persatuan? Ya. Dalam pandangan yang luas. Ya. Di bidang ekonomi bersatu pengelola ekonomi, bidang politik bersatu pengelola politik. Kemudian meskipun kita berbagai etnis, berbagai wilayah, berbagai keyakinan dan kepercayaan, berbagai budaya, kemudian antar pulau banyak kita. Tapi kita bersyukur keadaan sekarang ini berbeda dengan negara lainnya. Jadi negara lain yang memiliki latar belakang etnis yang sedikit, ya. Kemudian agama juga sedikit, bisa terjadi konflik yang berkali-kali. Ya, sedangkan kita dari sisi itu sangat bervariasi, tetapi kita tidak menemukan konflik yang sangat besar di sini. Ya, sekarang tinggal meningkatkan kualitasnya sehingga hubungan interrelasi antar manusia ini semakin kuat, persatuannya semakin kuat. Asas demokrasinya semakin diakui. Kedaulatan berada di tangan rakyat semakin dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah keadilannya, peningkatan kesejahteraannya yang penting. Ini sebenarnya sudah dalam asas landasan moral Pancasila ini, good governance itu sudah terwujud secara implisit di situ. Ya, sehingga kita dengan memahami itu saja kita sudah tidak akan korupsi, tidak akan mementingkan diri sendiri, kita akan mementingkan persatuan, akan mementingkan keadilan sosial, akan mementingkan hubungan antara manusia.
demokrasi yang sangat baik ya. Sehingga inilah bangunan-bangunan yang perlu diwujudkan sebagaimana kita inginkan good governance yang berlaku di Indonesia. Nah, dalam akhir percakapan kita ini, saya ingin menyampaikan satu persoalan pada Anda. Ya. Jadi, bagaimana sih sebaiknya pelaksanaan good governance di Indonesia? Ya, pelaksanaan good governance Indonesia yang berlandaskan moral Pancasila. Jadi dengan pengalaman Anda sebagai pribadi, Anda bisa menguraikan secara gamblang hubungan antara komponen-komponen moralitas yang moralitas ya dari Pancasila itu terhadap pelaksanaan good governance di Indonesia. Berikan contohnya. Nah itulah sehingga nanti dengan pengalaman Anda menguraikannya dalam bentuk tulisan, ya, paper itu mungkin paling banyak 3 halaman, ya. Nah, Anda uraikan secara singkat, jelas dan padat dalam 3 halaman kertas A4 spasi 1,5. Anda bisa menguraikan bagaimana hubungan pelaksanaan good governance dengan landasan moral Pancasila. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, Anda pahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan organisasi maupun sebagai masyarakat. Bagaimana mewujudkan good governance secara pribadi maupun secara berkelompok di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.